presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Dalam berbagai survei terbaru periode Mei hingga Juni 2023 tentang siapa capres terfavorit yang dipilih, nama Prabowo Subianto kini mayoritas unggul hampir di seluruh lembaga survei. Dari 7 lembaga survei yang ada, 6 lembaga survei yakni Indopol, LSI Denny JA, Indonesian Political Opinion atau IPO, Lembaga Survei Nasional atau LSN, Survei Kompas hingga Indikator Politik Indonesia menempatkan Prabowo di tempat pertama. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menjadi satu-satunya yang respondennya menempatkan Ganjar Pranowo di pilihan pertama dan Prabowo di peringkat kedua. Sementara posisi Anies pada ketujuh lembaga survei tersebut konsisten berada di posisi ketiga. Jika survei ini menjadi kenyataan dan Prabowo terpilih sebagai presiden ke-8, mungkin beberapa hal berikut bakal menjadi kenyataan. Di antara ketiga calon presiden unggulan 2024, Prabowo Subianto dianggap yang paling memiliki gagasan ekonomi yang lebih jelas. Ganjar Pranowo secara ide, gagasan ekonominya belum jelas dan gamblang diutarakan, tapi sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan kebijakan Presiden Jokowi. Sedangkan untuk Anies Baswedan, yang mengusung jargon perubahan secara politis merupakan antitesis dari kebijakan Jokowi yang banyak menyuguhkan koreksi dan kritik. Gambaran kebijakan ekonomi Prabowo menurut staf ahli DPR Raffi Zulfikar berikut, didasarkan pada buku Paradoks Indonesia dan Solusinya yang ditulis Prabowo. Prabowo misalnya akan melepaskan kutukan Dutch disease, yakni kebijakan negara yang cenderung terjebak mengandalkan sumber daya alam dan melemahkan sektor lain, terutama manufaktur sehingga negara tak bisa berkembang. Demi sembuhkan penyakit Belanda tersebut, Prabowo menawarkan strategi dorongan besar atau Big Fast strategi yang membuat negara menjadi kekuatan utama melalui BUMN untuk melayani masyarakat secara optimal. Salah dua kebijakan penting yang mungkin dilakukan oleh Prabowo adalah kebijakan proteksionis dan kebijakan hilirisasi yang membuat impor dan ekspor lebih adil dan bernilai tambah bagi pemasukan negara. Dengan model hilirisasi, Prabowo meyakini tidak hanya menguntungkan secara devisa, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dari panjangnya rantai pasok dan skala ekonomi dari produksi apabila dikelola di dalam negeri. Dalam kasus nikel, misalnya dengan produksi nikel Indonesia sepanjang 2022 setara dengan 48,48% produksi nikel global. Indonesia secara politik ekonomi akan dapat menjadi pemain utama dalam tata kelola nikel global. Komoditas ekspor lain mungkin bakal diterapkan serupa di era kepemimpinannya. PR Prabowo jika menjadi presiden mendatang adalah bagaimana kebijakan tersebut membuat WTO dan Eropa tidak meradang hingga adanya potensi embargo seperti saat ini. Secara garis besar kebijakan ekonomi Prabowo memiliki benang merah yang hampir sama dengan kebijakan ekonomi Jokowi, terutama dengan menempatkan negara menjadi pelopor. Kebijakan-kebijakan merkantilisme atau peningkatan aktivitas perdagangan bernilai surplus yang serat dengan proteksi seperti kebijakan hilirisasi SDA juga memiliki kesesuaian dengan Big Food strategi Prabowo, yakni negara mengatur hasil ekonomi SDA untuk kepentingan nasional dan mendorong hilirisasi produk bernilai tambah serta menempatkan BUMN sebagai pelopor penggerak ekonomi. Apabila konsepsi Prabowonomics berjalan seperti demikian, maka Indonesia terus melanjutkan capaian-capaian baik ala Jokowinomics sembari melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan situasi dan lingkungan internasional. Saat menjadi calon presiden pada periode Pilpres 2019 lalu, salah satu kritik yang dilayangkan Prabowo adalah soal anggaran pertahanan Indonesia yang terlampau kecil. Namun ketika akhirnya Prabowo masuk kabinet dan ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, anggaran militer dari tahun ke tahun semakin membesar. Dalam buku 3 Nota Keuangan RAPBN 2020, Kementerian Pertahanan misalnya, mendapat alokasi anggaran terbesar di antara kementerian dan lembaga lainnya, yakni Rp127,357 triliun. Pada tahun 2023, anggaran Kementerian Pertahanan pun disebut yang terbesar dalam sejarah dengan nilai mencapai Rp134,42 triliun. Seakan tak puas dengan anggaran tersebut, pada akhir masa jabatannya, Kemenhan Prabowo pada 2024 mendatang
mengusulkan anggaran kue untuk kementeriannya sebesar 350 triliun rupiah. Hal itu tak lepas dari impian Prabowo Subianto menjadikan Indonesia memiliki sistem pertahanan yang lebih kuat. Bisa dibayangkan, jika Prabowo menjadi presiden, anggaran militer bakal membengkak. Pada 2021 lalu, nama Prabowo Subianto sempat jadi perbincangan saat ia heboh mengusulkan anggaran pembelian alutsista sebesar 1.700 triliun rupiah. Saat itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan anggaran 1.700 triliun rupiah itu belum disetujui karena masih menunggu pembahasan dengan kementerian lainnya. Ia juga menambahkan, jika usulan itu terkait dengan permintaan Presiden Jokowi untuk membentuk master plan terkait rencana pertahanan selama 25 tahun. Bisa dibayangkan, jika menjadi presiden, Prabowo akan fokus pada pengaduan alutsista dibanding anggaran pembangunan infrastruktur seperti yang digalakan di era Jokowi. Hanya soal anggaran militer yang berpotensi membengkak jika beliau akhirnya terpilih menjadi presiden. Bisa saja kita akan menyusul Korea Selatan dan juga Thailand yang mewajibkan warganya melakukan tugas bela negara. Saat baru menjabat sebagai Kemenhan, Prabowo Subianto berencana mengajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi untuk menyiapkan komponen cadangan militer dari kalangan siswa sekolah. Ada inspirasi Amerika Serikat yang menyuplai perwira cadangan dari universitas-universitas. Prabowo ketika itu berniat agar anak SMA ikut wajib militer. Bahkan kalau bisa anak SMP juga ikut wamil. Saat itu Prabowo mengatakan hal tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan atau UU PSDN. Pengesahan kebijakan ini sebenarnya sempat menuai pro kontra. Salah satu penyebab undang-undang ini kontroversial ialah perihal warga negara yang berhak dan wajib ikut bela negara tanpa perlu masuk TNI. Artinya dengan mendaftar sebagai sukarelawan komponen cadangan. Karena kadung timbulkan kehebohan dan desas-desus adanya wajib militer, Prabowo Subianto lantas memastikan jika pelaksanaan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tidak mencantumkan poin wajib militer. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada istilah wajib militer bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam mengawal pertahanan negara. Andai Prabowo jadi presiden, apakah ia akhirnya memprogramkan adanya wajib militer? Saat kembali menjadi capres untuk keempat kalinya, Prabowo Subianto kini memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Jayadi Hanan menilai, dahulu Menteri Pertahanan itu terlihat ingin mencitrakan diri sebagai sosok yang tegas dan berwibawa. Namun kini, ia seakan hendak mengikuti selera pasar dengan mencitrakan diri sebagai sosok merakyat. Perubahan gaya komunikasi ini terlihat dalam banyak hal. Prabowo dan timnya dinilai berupaya mencontoh gaya komunikasi Presiden Joko Widodo yang sejak dulu dicitrakan sebagai sosok merakyat. Gaya komunikasi demikian disesuaikan dengan Prabowo yang kini berada di barisan pemerintahan dan dicitrakan dekat dengan Jokowi. Bukan tak mungkin jika terpilih nanti, Prabowo juga akan gemar belusukan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Namun, salah satu yang patut diwaspadai dari figur kepemimpinan Prabowo Subianto adalah sikap pragmatis dan spontanitasnya yang cenderung tak terorganisir dan tak jarang menimbulkan blunder dan kontroversi. Mulai dari ide wajib militer, anggaran militer ribuan triliun, Indonesia tak ada impor hingga mengusulkan sendiri upaya perdamaian Rusia-Ukraina yang membuat dirinya dipanggil menghadap Presiden Jokowi. Menurut kalian, apakah roda pemerintahan bakal berada di jalur yang benar bila Prabowo Subianto menjadi presiden mendatang?